Nama saya Legiem, saya pengrajin dari Mendong. Mendong itu sebagian untuk tikar, terus untuk kerajinan cermin buat lampu, buat apa saja. Dulu itu cuma pengen aja. Kalau mendongnya itu di sini enggak ada. Yang ada itu di daerah Balangan, Bonagung, Sleman. Itu juga pakai musiman. Sekarang musim kemarau itu yang nanam itu jarang. Belajarnya itu saya masih kecil dari nenek, terus tertarik kok anyam gini kok bagus, hasilnya lumayan kemarin, tapi sekarang enggak laku. Setelah itu kalah sama tikar-tikar plastik itu. Banyak yang bisa, tapi hasilnya kurang, itu jadi males buatnya. Terus buatnya ini enggak sedikit waktunya. Paling satu tikar itu 3 hari itu untuk menganyam terus. Dulu tahun 70 memang pekerjaan sehari-hari itu orang cuma nganyam tikar itu. Tapi dulu ya jualnya ya mudah, terus hasilnya juga lumayan. Perkenalkan, nama saya Subandi Gianto. Saya penerima anugerah kebudayaan sebagai pelaku, pelestari dan pengembang seni rupa tradisional. Saya sebagai orang yang menggeluti bidang wayang. Wayang kulit merupakan dasar atau basic saya dalam menempati berkesenian saya. Saya pernah membuat beberapa wayang, antara lain wayang kulit Purwo. Awal pekerjaan saya yang kebetulan di lingkungan Gendeng Bangunjiwo itu merupakan lingkungan penata atau pembuat wayang kulit Jaya Jogja. Begitu pula saya membuat wayang di Ponorogo, dan itu yang menata pertama kali saya dan bapak saya. Di dalam proses itu selama ini juga membuat wayang-wayang wahyu, itu wayang-wayang itu wayang untuk penyiaran agama Katolik. Juga membuat wayang warto. Warto itu untuk agama Kristen. Di tahun 87, 88 sampai 90-an 5 itu saya membuat juga wayang Cina. Disitulah kita berproses sehingga saya bisa menemukan hal-hal yang mungkin tidak pernah ditemukan oleh orang lain. Yang pertama di Gendeng ini kan sungguhnya Pak Atmo Soekarto itu sekitar tahun 40-an belajar. Di sini akhirnya berkembang yang cukup besar. Terus temurun banyak di sini. Saya tidak pernah putus asa bahwa untuk meraih sesuatu memang perlu perjuangan gitu. Mbah Temo Wiono. Nggih niki damel kitiran, damel wayang, damel payungan, diwerni-werni. Sok diwangi anak kula. Sakniki iki nek lare-lare do mboten seneng to, Mas. Sekolah nggih do mboten seneng dolanan ngeten iki. Ngeten iki dolanan ngeten iki mboten nyukupi, Mas. Nek tinggi gawean. Oh kula nak riyen turut pasaran. Lan to teng Jodo. Mboten kudian teng Kota Gedhe. Saking nopal niki. Nak teres niku rak tinggi panganan to, Mas. Nak niki nggih nopal niku tinggi deluang. Mangke abang juga. Ini kon le adel 4.000. Kurungan niku nggih 4.000. Nek kepetang niku 2.500. Nggih sone wonten pesenan. Mangke atusang napa nggih sok do mewangi. Gaweane niku rumit. Payungan megarung niku ya rumit. Saya Nur Rahmat. Saya memilih batik karena Tuhan menghantarkan saya ke batik. Jadi saya pernah tersesat ke kayu. Karena saya sarjana kayu yang membatik. Ternyata dengan batik saya bisa memberi manfaat kepada orang lain. Menyebarkan virus-virus batik ke beberapa pelosok Nusantara lah kira-kira begitu. Saya nyebut Dongaji ini itu memang bermaksud untuk menjadi laboratorium kriya. Tetapi yang bisa saya lakukan baru batik. Kalau bicara produk maka di Dongaji itu produknya berupa bisa jualan cap kertasnya, lalu bisa memesan kain batiknya, lalu bisa juga memesan jasa saya untuk
menginfokan mereka. Ini pencitraannya itu cap batik terbuat dari limbah kertas kemasan. Produk kebudayaan itu harus didukung dengan ekonomi, sehingga ketika mereka sudah mendapatkan ekonomi, maka itu menjadi pintu masuk mereka untuk suka batik. Jadi tidak hanya batik yang dibicarakan di sini, tapi kebetulan saya sudah mengulik batik lama. Karena orang udah pada tahu saya cap gitu, maka kemudian konsentrasi saya ke cap. Rasanya adalah itu menjadi pintu masuk teman-teman untuk suka kepada batik. Jadi karena di Dongaji itu adalah sebuah laboratorium, batik itu diakui oleh dunia adalah not tangible, tidak bisa kita raba. Kebudayaan itu kan nilai, kita tidak bisa melihat nilai kan. Nah, turun ke bumi menjadi produk kebudayaan, salah satunya adalah batik. Saya menjabat sebagai lurah desa, lurah Kelurahan Panggung Harjo itu sejak tahun 2012 sampai dengan hari ini terkait dengan upaya membangun desa Panggung Harjo. Itu sebenarnya tidak lepas dari upaya kita sebenarnya kita dipandu oleh satu visi yang kita sebut sebagai visi kemandirian, yaitu bagaimana menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa Panggung Harjo yang demokratis, mandiri, dan sejahtera, serta berkesadaran lingkungan. Keberadaan Balai Budaya Karangkidri itu kira-kira ya menjadi salah satu penanda bahwa itu menegaskan komitmen kita untuk kemudian menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai basis nilai. Di Panggung Harjo karena menjadi penanda awal dari sejarah dan perkembangan kebudayaan yang ada di Yogyakarta, baik berupa sastra, terus kemudian kriya, dolanan anak-anak, terus kemudian ada pertunjukan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian di Panggung Harjo menjadi salah satu basis produksi komoditas kebudayaan. Jadi misalnya kita punya pengrajin wayang, pengrajin gamelan, pengrajin ikat atau blangkon, termasuk juga ada batik tenun tanpa ATBM yang diusahakan baik oleh masyarakat secara individual maupun secara komunal yang dihimpun dalam kelembagaan koperasi warga desa ataupun badan usaha milik desa. Itu menjadi bagian dari pilihan kita yang mendayagunakan potensi-potensi kebudayaan secara ekonomi. Kampung Mataraman itu ya gambaran menjadi contoh bagaimana kita memanfaatkan tentang budaya, keragaman nilai ataupun ekspresi kebudayaan yang pernah lahir, tumbuh, dan berkembang di Panggung Harjo yang khususnya terkait dengan sandang, pangan, dan papan, itu kemudian kita wujudkan dalam satu kawasan Kampung Mataraman. Kami melihat bahwa seni tradisi atau kriya-kriya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain ini sebenarnya juga menunjukkan embodied knowledge yang itu kemudian menjadi judul dari Biennale Jogja ke-17 juga gitu. Nah ini yang kemudian kita ingin lihat lokalitas, lalu ruang-ruang pengetahuan alternatif, pengetahuan yang sifatnya spesifik ya, ada di daerah tertentu, itu bisa menjadi satu pengetahuan yang sejajar juga dengan pengetahuan modern gitu. Sebenarnya yang menarik untuk dicermati adalah hampir semua narasi atau tema yang muncul dalam karya-karya mereka itu selalu bersumber dari pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Selalu ada cantolan dengan sejarah atau dengan mitologi yang hidup pada generasi sebelumnya. Para pengrajin lokal ini selalu menggunakan material yang berasal dari sekitar mereka sendiri. Jadi materi-materi yang ada di alam gitu. Tujuan yang ingin kita respon itu adalah bagaimana agar pengetahuan-pengetahuan ini terdokumentasikan. Pada kenyataannya memang tidak banyak seniman muda atau generasi muda yang tertarik untuk meneruskan keterampilan-keterampilan seperti ini gitu. Salah satu yang kemudian menjadi bingkai kuratorial kami adalah bagaimana agar kita bisa tetap memasukkan kerja-kerja penciptaan yang dilakukan oleh para pengrajin lokal ini dalam bingkai seni kontemporer gitu. Para seniman kontemporer bekerja dan berkolaborasi dengan para pengrajin kriya-kriya lokal ini tadi. Nah, dalam Biennale Jogja kali ini justru kita pengen meleburkan itu gitu, bahwa seni kontemporer itu posisinya nggak lebih tinggi daripada kerajinan gitu.
kita berharap dengan mendokumentasikan pengetahuan-pengetahuan lokal dan praktek-praktek penciptaan yang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang hampir hilang gitu ya, kita bisa berspekulasi bahwa masa depan seni di masa depan tidak lagi membicarakan tentang apa yang terjadi di barat, tetapi apa yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari.